Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alessa Diba, NIM 1914201009. Baik, di sini saya akan menjawab kuis 1B dari mata kuliah Manajemen Aset dan Liability Bank Syariah. Baik, untuk soal yang pertama yaitu jelaskan operasional bank syariah. Nah, ada beberapa tahapan operasional bank syariah. Yang pertama yaitu penghimpunan dana. Penghimpunan dana di bank syariah dapat berbentuk giro, tabungan, dan deposito. Prinsip operasional yang diterapkan dalam penghimpunan dana yaitu prinsip wadiah yadomah dan mudorobah mutlakoh atau investasi tidak terikat. Kemudian setelah dana terkumpul kemudian disalurkan melalui pooling dana. Produk pembiayaan dalam bank syariah terbagi dalam beberapa kategori berdasarkan tujuan penggunaannya. Yang pertama yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Produk pembiayaan syariah yang didasarkan atas prinsip bagi hasil yaitu pembiayaan musyarakah dan pembiayaan mudorobah. Idealnya pendapatan bagi hasil dibayarkan di awal bulan setelah tutup buku. Kemudian pembiayaan dengan prinsip ujroh atau sewa. Adapun objek transaksi pada prinsip ujroh atau sewa yaitu jasa. Kemudian pembiayaan dengan prinsip jual beli, yang mana transaksi di dalamnya bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan atau margin. Kemudian pendapatan dibuat dalam tabel bagi hasil, dan kemudian dibuatkan laporan laba rugi pendapatan mudorobah mutlakoh atau investasi tidak terikat. Baik, untuk soal yang kedua yaitu jelaskan fokus ALMA menurut beberapa ahli. Fokus ALMA menurut beberapa ahli yaitu pertama menurut Antonio, fokus ALMA mengkoordinasikan portofolio aset liabilities bank dalam rangka memaksimalkan profit bagi bank dan hasil yang dibagikan kepada para pemegang saham dalam jangka panjang dengan memerhatikan kebutuhan likuiditas dan kehati-hatian. Kemudian menurut Prastimoyo, fokus ALMA yaitu mengoptimalkan pendapatan dan menjaga agar risiko tidak melampaui batas yang dapat ditolerir. Di samping juga memaksimalkan harga pasar dari ekuitas perusahaan. Kemudian menurut Bambang, ALMA memiliki fungsi dan kebijakan dalam menjalankan strategi penentuan harga, baik dalam bidang lending maupun funding. Secara umum, tanggung jawab ALCO adalah mengelola posisi dan alokasi dana-dana bank agar tersedia likuiditas yang cukup, memaksimalkan profit dan meminimalkan risiko. Baik, soal selanjutnya itu sebutkan komponen dalam menyusun kebijakan ALMA dan berikan contoh kebijakan ALMA yang dijalankan perbankan syariah. Baik, komponen yang dipergunakan dalam menyusun kebijakan ALMA yaitu yang pertama foreign exchange management, kemudian net open position, kemudian gap management, kemudian risk analysis, dan pengendalian cost of fund. Adapun contoh kebijakan ALMA yang dijalankan oleh perbankan syariah yaitu dengan diberikannya spesial nisbah. Spesial nisbah ini hanya diberikan kepada nasabah deposito yang mendepositokan dananya cukup besar dan dalam jangka waktu yang cukup lama, sehingga pihak bank dapat menginvestasikan dana yang berasal dari deposan pada bermacam-macam portofolio efek yang sesuai dengan prinsip syariah. Dalam menentukan bagi hasil spesial nisbah ini, nasabah melakukan tawar-menawar dengan pihak marketing, dan pihak marketing akan melakukan diskusi kembali dengan manajer atau kantor pusat, dan kantor pusat akan mendiskusikan dengan ALCO, sehingga deposan atau nasabah dapat mendapat tambahan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan yang telah disepakati. Mungkin hanya itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.